Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh?" Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dikisahkan dalam Injil hari ini, orang-orang Yahudi semakin penasaran untuk menangkap dan membunuh Yesus. Mengapa mereka mau membunuh Yesus yang tidak melakukan kesalahan itu? Bacaan pertama memberi jawaban atas pertanyaan ini. Dikatakan dalam bacaan pertama tentang rancangan orang fasik. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita dia menjadi gangguan dan alarm pekerjaan kita. Orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus bukanlah orang fasik, tetapi orang-orang yang gagal melihat pekerjaan baik Yesus sebagai pekerjaan Allah sendiri. Sungguh ironis bahwa Yesus yang melarang keutamaan dan melakukan pekerjaan baik itu justru menjadi batu sandungan bagi mereka. Menolak ketaatan yang buta terhadap hukum dan ajaran agama membuat mata hati mereka tertutup bagi karya Allah. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, manusia menolak percaya kepada kebenaran karena menghambakan diri kepada kepentingan diri sendiri dan popularitas. Bahkan orang benar sering diasingkan dari masyarakat karena memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Orang benar dienyahkan dari pergaulan, sebab dengan laku hidup mereka
keburukan orang-orang jahat semakin terlihat. Mereka menjadi ancaman sehingga layak diasingkan ataupun dibunuh. Hal inilah yang dialami oleh Yesus, Sang Kebenaran sejati. Semua perihal baik yang diwartakan dan ditawarkannya dilihat sebagai sesuatu yang buruk di mata mereka yang membencinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mulai percaya kepada Yesus masih meragukan bahwa Dia adalah Kristus Sang Mesias. Mereka mengenal Yesus secara dangkal, sebatas mengetahui asal-usulnya semata. Mereka tak mengenal Bapa yang mengutusnya. Pengenalan yang dangkal ini pun berujung pada penolakan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, iman kita pun sering tidak mendarat pada pengenalan yang mendalam akan Tuhan. Kita cenderung mendambakan terjadinya hal-hal luar biasa untuk menjadi lebih percaya. Padahal setiap hari kita mengalami mujizat-mujizat sederhana yang dikerjakan Tuhan bagi hidup kita. Yesus hadir sebagai Allah yang bisa kita kenal secara manusiawi. Ia memperjuangkan kebenaran dan kehidupan dalam pewartannya. Kita pun diundang untuk mengamalkan iman dalam tindakan kasih dengan hidup jujur dan adil dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk merasakan dan melihat kehadiran-Mu dalam hidup sehari-hari, dalam orang-orang biasa yang kami jumpai, terutama dalam mereka yang paling membutuhkan, agar kami dapat mengamalkan iman kami dalam tindakan kasih yang nyata, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.